Kali ini saya akan coba membahas tentang cara menghitung kemampuan pengereman kendaraan, atau orang sering bilang dengan efisiensi pengereman kendaraan. Nah, ini adalah contoh perhitungan ketika kita melakukan uji jalan atau uji dinamik. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi pengujian rem itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Jadi kendaraan dijalankan dengan kecepatan tertentu, terserah bebas. Kemudian ketika sampai di sini itu kita rem. Nah, ketika direm kan dia memperlambat, lambat, akhirnya berhenti. Nah, yang kita ukur itu adalah ini, antara ketika mulai direm sampai berhenti. Nah, ini yang kita ukur. Yang kita ukur apanya aja? Bisa jaraknya dari sini ke sini, atau waktunya, waktu dari saat dia direm sampai dia berhenti, atau kecepatannya. Kecepatan dari ini, kecepatan awalnya sampai kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya kan 0. Nah, mana aja yang kita gunakan, apakah data jarak, ataukah data waktu, ataukah data kecepatan. Nah, ini kita bahas nanti. Nah, untuk menghilangkan pengaruh massa kendaraan, jadi supaya dapat dibandingkan, artinya itu kita bisa mengetahui suatu nilai itu tidak tergantung dari massa kendaraan, dari berat kendaraannya. Kan kalau kendaraan itu dengan massa yang lebih berat atau lebih kecil itu kan nanti pengaruh ke gesekannya. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan pengaruh dari berat kendaraan sehingga bisa kita bandingkan antara kendaraan satu dan kendaraan lainnya. Itu maka gaya pengereman itu perlu dinormalkan terhadap berat kendaraan. Dinormalkan itu artinya kita hilangkan pengaruhnya supaya bisa dibandingkan secara matematik ya, menghilangkannya. Nah, kemampuan pengereman kendaraan kan ada hubungannya dengan gaya pengereman. Nah, gaya pengereman kendaraan itu kan bekerjanya di antara permukaan ban dengan jalan. Dengan kata lain, gaya pengereman merupakan gaya gesek antara permukaan ban dengan jalan. Nah, kalau kita bicara tentang gaya gesek, maka kita bisa tahu rumusnya bahwa gaya gesek F itu sama dengan mu kalikan N. Nah, karena ketika kita melakukan pengereman, itu gaya geseknya itu adalah merupakan gaya pengereman, maka F-nya ini adalah gaya pengereman. Jadi gaya pengereman itu adalah mu, koefisien gesek kalikan N. N adalah gaya normalnya atau berat kendaraan. Nah, dengan demikian, mu itu bisa kita rumuskan ya, tinggal dibalik ya, sama dengan F dibagi dengan N. Di mana F adalah gaya pengereman dibagi dengan N. N adalah berat kendaraan. Jadi gaya pengereman dibagi dengan berat kendaraan itu adalah mu. Nah, nilai mu ini atau koefisien gesek ini itu disebut dengan performa pengereman, atau kita sebutnya dengan efisiensi pengereman. Kalau kita kalikan 100, jadi mu ini kita kalikan 100%, itu menjadi efisiensi pengereman. Nah, dari rumus ini yang di atas tadi ya, bahwa mu, koefisien gesek antara ban dengan jalan itu sama dengan gaya gesek antara ban dengan jalan atau gaya pengereman dalam hal ini dibagi dengan berat kendaraan. Nah, kalau pengen mengetahui berat kendaraan ini bisa kita timbang ini. Berat kendaraan kita timbang kan gampang, semua orang tahu. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur gaya pengeremannya ketika kita melakukan pengereman? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, sesuai dengan hukum Newton kedua, bahwa gaya itu adalah massa kalikan percepatan. Tapi karena ini kendaraannya direm berarti itu tidak terjadi percepatan, melainkan dia terjadi perlambatan. Jadi sama aja, ini nanti biasanya tinggal rubah tandanya, tapi konsepnya sama. Jadi gaya itu sama dengan M kalikan A. A itu bisa percepatan, bisa perlambatan. Nah, kalau dalam ini perlambatan, kita bahasnya A ini adalah perlambatan. Nah, F sama dengan M kalikan A. A itu adalah delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, ini adalah gaya pengeremannya, yaitu gaya pengereman atau gaya gesek yang terjadi antara
permukaan ban dengan jalan raya. Nah, dari definisi tadi, untuk mengetahui efisiensi pengereman atau performa pengereman, kita menggunakan mu, di mana mu itu adalah gaya pengereman dibagi dengan gaya normalnya. Nah, ini kita substitusikan, kita masukkan. Jadi mu sama dengan F per N. F adalah di sini, M kalikan A dibagi dengan N. N itu kan berat kendaraan. Berat kendaraan itu adalah M kalikan G. Massa kalikan G adalah percepatan gravitasi bumi. 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, M-nya kita coret, itu menjadi A per G. Nah, jadi kita bisa mengetahui performa pengereman, dalam hal ini adalah efisiensi pengereman, itu kita tidak perlu menghitung M-nya, atau kita tidak perlu mengukur berat kendaraannya ketika kita melakukan pengujian seperti ini. Ketika kita melakukan pengujian seperti ini, kita tidak perlu mengukur beratnya. Karena apa? Karena kita bisa hitung bahwa efisiensi pengereman itu sama dengan perlambatan dibagi dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kita sudah punya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung atau mengukur perlambatannya seperti apa. Nah, ini saya baca lagi. Jadi untuk mengetahui performa pengereman cukup tahu perlambatannya, tidak perlu tahu berat kendaraannya. Nah, sekarang kita bahas yang A. Bagaimana hitung A-nya? A itu adalah delta V per delta T. Artinya perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Kalau dalam ini adalah ini dari V1 ke V0, berarti V1 dibagi dengan T waktunya, dari T1 ke T2, atau T2 dikurangi T1. Nah, jadi V2 min V1 dibagi dengan T2 min T1. Ini adalah delta V per delta T. Nah, ini kalau kita tahu bahwa V2-nya kan 0 ya. V akhirnya kan 0. Nah, ini kan ini V2-nya kan 0, berhenti dia. Berarti dia 0. Ini tandanya minus, nggak apa-apa, kita abaikan. Ini minus artinya tandanya adalah perlambatan. T2 min T1 berarti kita harus mengukur saat direm itu, kita ukur pakai stopwatch misalkan sampai dia berhenti itu berapa detik. Nah, itu harus kita tahu. Jadi kita harus tahu kecepatannya, kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya kan 0, berarti kita perlu kecepatan awal dan waktu selama dia berhenti, dari kecepatan awal sampai berhenti itu berapa detik. Waktu yang diperlukan untuk berhenti dari ketika mulai direm sampai dia berhenti. Dengan tahu kecepatan dan waktunya, kita bisa hitung A. Maka kita bisa menghitung efisiensi pengeremannya. Nah, alternatif lainnya, selain kita mengukur kecepatan kendaraan dan waktunya, kita juga bisa mengukur perlambatan, dalam hal ini A. Itu juga kita bisa ukur dengan menggunakan jarak. Jadi selain menggunakan kecepatan, data kecepatan, kita juga bisa menggunakan data jarak. Jaraknya jarak apa? Jarak dari ketika dia mulai direm atau diinjak pedal remnya sampai dia berhenti, itu jaraknya berapa. Kemudian waktunya dari direm sampai berhenti itu berapa detik. Nah, ketika tahu jarak dan waktunya, kita bisa juga hitung efisiensi pengeremannya. Yang seperti apa caranya? Nah, ini penurunannya. Jadi kita tahu bahwa A itu adalah delta V per delta T. Sedangkan jarak itu adalah kecepatan kalikan waktu. Berarti V itu S per T. Berarti delta V itu adalah delta S per delta T. Tinggal ganti deltanya. Berarti ini adalah S2 min S1 bagi T2 min T1. Itu delta V-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Delta V ini kita masukkan ke sini, berarti A sama dengan, kan delta V kan delta S per delta T, berarti delta S dibagi dengan delta T, ini dibagi delta T, berarti delta S per delta T kuadrat. Dengan demikian kalau kita uraikan, S2 min S1 dibagi dengan T2 min T1 kuadrat. Nah, S2 min S1 itu adalah jarak dari ketika dia mulai direm sampai dia berhenti, jaraknya berapa. Dan waktu itu berarti waktu dari dia direm sampai dia berhenti. Nah, kalau tahu dua-duanya itu, berarti kita bisa mengukur perlambatan. Kita bisa mengukur perlambatan, berarti kita bisa mengukur efisiensi, yaitu dengan membagi perlambatan dengan gravitasi bumi, kecepatannya.
Nah, jadi ada dua cara kita bisa mengukur jaraknya dan waktu tentunya, atau kita kalau tidak mau jarak kita bisa mengukur kecepatan. Waktu harus selalu ini, kalau waktu harus selalu punya datanya. Jadi kita bisa mengetahui efisiensi pengereman dengan uji jalan seperti ini dengan dua cara, yaitu kita mengukur kecepatannya dari kecepatan awal sampai 0, kecepatannya berapa, dan waktunya kita harus catat. Atau kalau nggak mau kecepatan, kita bisa lakukan dengan mengukur jaraknya dan juga dengan waktu tentunya. Nah, sekarang berapa yang dikatakan kendaraan aman atau tidak, berapa efisiensi pengeremannya, suatu kendaraan itu dikatakan bagus atau tidak. Nah, atau ambang batasnya ya, ambang batasnya berapa. Nah, ambang batasnya suatu kendaraan itu kalau diuji itu baik atau tidak itu jika mu-nya itu minimal adalah 0,5. Jadi ini mu-nya A per G itu harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, dengan kata lain, efisiensi pengeremannya itu adalah minimal 50%. Ini kan kali 100, 50%. Nah, kalau kita hitung lagi, 50% itu berapa perlambatannya? Kita hitung coba, mu sama dengan A per G. Nah, mu-nya itu akan 0,5. Kita hitung ini, 0,5 sama dengan A perlambatan dibagi dengan gravitasi bumi, 10. Nah, berarti perlambatan minimal suatu kendaraan itu baik itu jika lebih besar atau sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah batas minimalnya. Nah, kenapa diambil setengah? Jadi kemungkinan seperti ini jawabannya. Jadi koefisien gesek antara ban dan jalan itu adalah mendekati 0,7, sekitar 0,7 antara ban dengan jalan aspal kering. Nah, 0,7 ini adalah koefisien gesek statik. Artinya itu terjadi ketika roda hampir sliding atau hampir lock, hampir sliding ya, hampir ngepot gitulah ya. Nah, 0,7. Nah, sedangkan suatu kendaraan itu aman di rem itu ketika roda tidak mengalami sliding atau sebelum dia sliding, itu yang paling aman. Karena kalau sliding itu bisa susah dikendalikan arah kendaraannya. Nah, dengan demikian ya kira-kira 0,5 itu sudah dianggap lebih dari cukup. Dimana ini adalah mendekati dari ketika dia hampir sliding pada kondisi jalan yang beraspal dan kering. Nah, itulah kenapa diambil 0,5. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih.